Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat bersekutu di dalam saat teduh pada hari Kamis 10 Juni tahun 2021 ini. Dan sebagai dasar perenungan kita pada pagi ini memasuki hari baru pemberian Tuhan, terambil dari Surat Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8 yang demikian kesaksian Alkitab. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang hendak kita pergumulkan pada saat ini, saya memberinya dengan tema setia akan tugas panggilan kehidupan dengan meneladani Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, cara Tuhan untuk melaksanakan misinya, yaitu pewartaan dan pemberitaan pemeliharaan keselamatan, tidak secara teknis disampaikan di dalam Alkitab. Di bagian perikop yang telah kita baca tadi sebetulnya adalah pergumulan dan perenungan yang diadopsi atau diambil untuk dasar-dasar pembuatan tagertala, tata gereja dan tata laksana, di pasal 7, yang paling tidak ada 3 hal yang hendak kita renungkan, yaitu dalam rangka untuk penyelamatan manusia. Yang pertama, yaitu pemberitaan Allah dilakukan dengan tetap menjaga kesucian gereja. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan membuka diri dan lebih menekankan kepada dialog untuk mencari kebenaran bersama. Kemudian yang ketiga, harus dilakukan dengan bijaksana dan kerendahan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, gereja di dalam melaksanakan tugas pewartaan dan pemeliharaan keselamatan, di dalam konteks satu gereja mempunyai cara yang berbeda-beda. Dinamika selalu ada di sebuah gereja di mana gereja itu berada. Oleh karena itu, persoalan pasti muncul dan tidak pernah ada gereja yang dengan mulus melaksanakan tugas tersebut. Persoalannya adalah bagaimana gereja menyelesaikan persoalan itu. 3 hal tadi yang sebetulnya menjadi perhatian kita dan kita gumuli pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada ayat 6 mengingatkan kita akan sebuah sajak atau puisi, pujian, Mazmur yang digubah oleh Raja Daud, yang tercantum dalam kitab Mazmur 8 ayat 5. Manusia yang dimaksud adalah Adam, dan gelar anak manusia adalah untuk Yesus. Penulis surat Ibrani menekankan kemanusiaan terkait dengan Yesus dengan manusia Adam. Yesus adalah Adam kedua yang telah datang untuk langsung menangani kegagalan yang diakibatkan oleh Adam yang pertama, yaitu kematian akibat dosa pada seluruh umat manusia. Dan Adam yang kedua tugasnya adalah
mengatasi langsung kegagalan manusia. Yang pertama yaitu kematian kekal. Cara untuk mengatasi kegagalan tersebut, kita melihatnya pada ayat yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bapak Ibu Saudara, yang tertulis di dalam bahasa Jawa itu lebih nges sebetulnya, yaitu luweh asor katimbang para malaikat. Luweh asor. Ini persoalan. Bapak Ibu dan Saudara, puncak dari episode karya penyelamatan Yesus dimulai dari Taman Getsemani. Dan saya membaginya dengan 4 episode. Episode pertama di Taman Getsemani. Yesus di tengah-tengah Taman Getsemani itu sangat-sangat menderita. Melihat tugas yang besar yang harus dijalaninya. Sahabat atau murid yang dikasihinya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pada saat itu tidak mampu untuk menemaninya. Bahkan tertidur, tidak mampu untuk menemani Yesus. Di Taman Getsemani kita masih mengingat betapa Yesus sangat menderita dan mengeluh dengan ungkapan-ungkapan, kalau bisa lalu cawan ini dari aku. Dan itu berulang-ulang dikatakan. Tetapi pada akhirnya dengan sangat menyadari akan tugas besar tersebut, Yesus menyatakan, kehendakmulah yang jadi. Dari pergumulan ini, episode yang pertama ini, kita bisa memahami Yesus dalam melaksanakan tugas ini. Yesus sangat memahami akan tugas mulia ini. Sangat memahami betapa besar tugas ini. Berikutnya adalah episode yang kedua. Yesus ditangkap, kemudian diajukan ke Mahkamah Agama, Sanhedrin. Dan apa yang terjadi di sana? Dituduh, dicemooh, macam-macam. Jadi tuduhan tentang dia apakah Mesias, apakah dia anak Allah, sebetulnya dalam kata yang sama, tetapi dalam pengertian yang berbeda oleh kedua pihak. Artinya apa? Tidak tuduhan dan cemoohan dan lain sebagainya itu bukan dalam satu parameter ukuran yang sama. Nah, oleh karena itu Yesus memilih diam. Dia memilih diam dan dia lebih memilih mengalah. Karena tidak ada gunanya untuk berdebat tentang tuduhan-tuduhan itu. Nah, episode yang berikutnya, yang ketiga adalah pada saat Yesus dihadapkan di hadapan Pilatus. Apa yang terjadi di sana? Ini yang sangat luar biasa sebetulnya. Yang tadi disebutnya luweh asor tadi, merendahkan diri tadi. Yaitu tuduhan apakah dia seorang raja. Yesus hanya mengatakan engkau yang mengatakannya. Dalam arti ini juga punya standar yang berbeda tentang raja. Jadi tuduhan raja sebagai seorang Yahudi, tetapi konsep Yesus yang benar adalah raja dunia. Berbeda. Oleh karena itu pada saat seperti itu Yesus juga masih memilih diam. Diolok-olok, dicemooh, dimaki-maki, tetap memilih diam. Dan bahkan yang sangat mengerikan adalah dia hanya dibandingkan dengan seorang penjahat ulung yang namanya Barabas. Suruh milih, mau melepaskan Barabas apa Yesus. Orang banyak memilih Barabas yang adalah penjahat, artinya apa? Yesus sangat direndahkan, lebih berharga. Penjahat sangat direndahkan. Dan Yesus memilih
untuk merendahkan diri, menyadari akan jati dirinya siapa yang di hadapan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, episode yang terakhir adalah tragedi di kayu salib. Pada saat disalibkan, tokoh-tokoh agama, para serdadu Romawi, bahkan penjahat yang sama-sama disalib, mereka sama-sama mencemooh Yesus dengan kata-kata yang sangat tidak enak. Pada saat seperti itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus tetap mempertahankan bahkan sikap-sikap itu. Yesus memilih untuk memintakan ampunan. Dan yang menarik adalah apa? Satu hal yang menjadi catatan saya adalah Yesus tetap menjaga agar orang-orang yang mencemooh, yang memusuhi itu tidak membuat kesalahan yang baru, tidak membuat dosa yang baru. Ini yang menarik. Merendahkan diri, kemudian memohonkan ampun, dan tetap menjaga untuk orang lain tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, 4 hal tadi, memahami tugasnya, kemudian mengalah, kemudian merendahkan diri serendah-rendahnya, dan menjaga untuk orang lain tidak berbuat salah. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, teladan yang diberikan oleh Yesus dalam rangka menghadapi kehidupan dan tugas-tugas pelayanan di gereja. Ada satu hal menarik lagi pada pasal yang ayat yang terakhir tadi, ada ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, dan ayat yang bagian terakhir, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi meskipun dunia sudah ditaklukkan, bahkan kematian sudah ditaklukkan, tetapi di sana sini masih banyak orang-orang, kelompok-kelompok yang itu menjadi kelompok-kelompok antikristus. Nah, inilah yang sebetulnya tugas kita untuk mensikapi kelompok-kelompok ini dengan bijaksana. 4 hal tadi, kalau boleh saya katakan 4M, memahami tugas panggilan di dalam kehidupan kita, mengalah dan memilih diam, merendahkan diri, tahu diri, dan bahkan memintakan ampun. Yang keempat, menjaga tidak membuat orang lain berbuat salah. Kiranya ini menginspirasi untuk tugas-tugas di dalam kehidupan kita masing-masing, agar di dalam bersikap kita meneladani Yesus, agar semuanya boleh selesai dengan baik. Tuhan memberkati kita, dan mengakhiri perenungan kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi ini berkesempatan untuk merenungkan bagian dari firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Seberapa yang telah kami dengarkan, kami pergumulkan, kiranya sungguh akan menguatkan iman percaya kami yang terwujud di dalam setiap perilaku kami, khususnya kami dapat mewujudkan di dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan, menyadari akan kelemahan kami tetap memohon pertolongan-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan kami berjemaat ini tetap di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami menyadari akan kelemahan kami, oleh karena itu segala salah dosa kami kiranya Tuhan ampunkan. Hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara renungan kita pada pagi ini, dan kiranya mensemangati hidup kita. Selamat pagi, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf.